Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Farid, NIM 1566040. Di sini saya akan menjelaskan perancangan saya yang berjudul Perancangan Sentra Komunitas Pedagang Kaki Lima dengan Pendekatan Urban Retrofitting di Lamongan. Untuk isu yang melatar belakangi perancangan saya yaitu di Kabupaten Lamongan ini terdapat beberapa pelaku usaha pedagang kaki lima yang berada di Kabupaten Lamongan, khususnya di sekitar alun-alun Lamongan, yang pada aktivitas mereka ini menimbulkan beberapa masalah. Yang pertama yaitu aktivitas mereka dianggap mengganggu dari fungsi jalan, yang seharusnya jalan ini merupakan jalan trotoar di sekitar alun-alun, dan mereka menggunakan trotoar tersebut sebagai tempat berjualan, sehingga mengganggu fungsi aktivitas para pejalan kaki di alun-alun Lamongan. Kemudian dari aktivitas mereka, setiap selesai mereka selalu menyisakan sampah. Itu juga termasuk isu yang dihadapi oleh beberapa perkotaan di Indonesia. Kemudian tidak adanya atau tidak tersedianya area untuk berdagang bagi mereka yang khusus yang disediakan oleh pemerintah. Dari beberapa isu tersebut, maka dari itu pemerintah Kabupaten Lamongan ini membuat peraturan daerah yang berisi tentang larangan adanya aktivitas jual beli yang bisa mengganggu fasilitas umum. Yakni solusinya dengan membangun fasilitas sentra pedagang kaki lima. Dari beberapa isu tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga aspek, yakni yang pertama aspek lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Dari segi pandangan Islam, aspek lingkungan ini sudah dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang menganjurkan manusia untuk senantiasa menjaga lingkungannya. Dan untuk yang aspek sosialnya sudah dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 supaya manusia atau pengguna manusia satu dengan manusia lain bisa saling mengenal dan berinteraksi satu sama lain. Kemudian untuk dari segi ekonominya sudah dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 26 yang kita senantiasa untuk diajarkan untuk hidup berhemat dan tidak terlalu boros. Untuk lokasi pada perancangan ini yaitu deskripsi lokasinya, yaitu perancangan ini diletakkan pada wilayah perkembangan 1 Lamongan, yakni wilayah ini merupakan sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten. Kemudian kegiatan utama di area ini yang sebagai pendukung wilayah perkembangan 1 Lamongan ini yaitu kegiatan industri maupun kerajinan rakyat. Untuk lokasi perancangan pada tapak ini, yakni tapak berada di Jalan Andansari, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Nah, ini adalah kondisi sekitar pada tapak perancangan, yakni seperti ini. Pada titik-titik yang sebelah utara ini merupakan area pasar. Ini ada beberapa pasar, yang pertama yaitu pasar ikan, pasar buah, dan juga pasar bumbu ada di sini. Dan untuk area pertukaran ada di sini. Dan yang di sekitar di baratnya area pertukaran ini ada pasar burung. Kemudian untuk di sisi baratnya ini merupakan pertokoan maupun permukiman warga. Kemudian untuk yang di sisi timur ini ada di sisi timur tapak ini dibatasi dengan sungai kota. Kemudian di seberang sungai ada jalan Laras Liris. Kemudian di sebelah jalan Laras Liris di timurnya ada permukiman dan pertokoan warga sekitar. Kemudian di sisi selatan ini merupakan area warung-warung dan pertokoan maupun permukiman warga. Untuk selanjutnya yaitu bentuk dan ukuran tapak. Bentuk tapak berbentuk seperti ini, seperti trapesium, dengan ukuran luas tapak 8.562 meter persegi. Untuk selanjutnya kondisi sosial budaya dan ekonominya masyarakat sekitar, yakni kondisi sosial ekonominya masyarakat kebanyakan melakukan usaha berdagang. Ada juga yang beberapa yang menjadi pekerja seperti kuli, pikulan maupun pekerja bangunan lainnya yang menyediakan jasa bagi masyarakat lain. Dan untuk kondisi sosial budayanya yakni adanya kegiatan keagamaan. Kemudian masyarakat juga suka saling berinteraksi, yakni berkumpul di tempat-tempat yang ramai dan layak untuk ditempati. Kemudian kebanyakan masyarakat juga masih
sering adanya acara-acara kerja bakti, dan kemudian untuk para pemudanya yaitu banyak kegiatan yakni pencak silat. Dari beberapa isu yang tadi telah disebutkan, maka dibutuhkanlah pendekatan untuk perancangan ini yang sesuai dengan 3 aspek tersebut, yakni pendekatan yang saya ambil yakni urban retrofitting, di mana konsep bangunan komersil ini bisa didukung dengan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk prinsip-prinsip dari pendekatan urban retrofitting ini saya ambil dari beberapa pakar dan saya simpulkan menjadi 5 prinsip seperti ini. Selanjutnya yaitu analisis fungsi primer ini. Ya, ini yang pertama yaitu fungsi primer yang mewadahi kegiatan PKL yang mulanya menempati atau berjualan di lapangan dengan memberi fasilitas sentra pedagang kaki lima. Kemudian untuk fungsi sekundernya yaitu menyediakan fasilitas pendukung kegiatan jual beli para pelaku PKL dan pengunjung seperti kios-kios makanan, kios pakaian, kios aksesoris, dan tempat untuk makan. Untuk kegiatan pendukungnya ya ini menyediakan sarana prasarana pendukung kegiatan para pelaku PKL, yakni menyediakan PKL dan masyarakat, yakni menyediakan fasilitas workshop, fasilitas sosial, tempat bermain, fasilitas serbaguna, kios kerajinan, dan juga musola, dan juga area parkir. Dan untuk fungsi servisnya ini ada kantor pengelola, toilet, ruang kebersihan, dan juga pos keamanan. Selanjutnya yaitu analisis penggunanya. Analisis pengguna primer dari masyarakat umum, anak-anak, remaja, dewasa, dan saya tambahkan lansia yang berkebutuhan khusus yang menggunakan kursi roda. Kemudian untuk sekundernya ini masyarakat umum, anak-anak, remaja, dewasa, dan juga lansia berkebutuhan khusus. Untuk pendukungnya juga dari masyarakat umum, anak-anak, remaja, dewasa, lansia berkebutuhan khusus, dan juga transportasi. Kemudian untuk servisnya itu manajerial pelayanan khusus pada bangunan perancangan ini. Selanjutnya yaitu analisis tapak. Analisis tapak yang pertama yaitu analisis matahari. Nah, ini adalah gambar garis lintasan matahari, yakni dari timur ke barat, dari gambaran tiap tahunnya seperti ini. Dari analisis matahari ini yang saya terapkan yaitu untuk solusinya yang pertama yaitu memanfaatkan cahaya matahari sebagai penerangan alami pada tapak dan bangunan. Kemudian yang kedua memanfaatkan panas matahari sebagai sumber energi bangunan, yakni dengan menggunakan beberapa solar panel di setiap bangunan agar bangunan bisa mendapatkan sumber energi listrik. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan tanaman tinggi di sisi barat bagian utara untuk menangkal panas sore matahari dan juga mencegah kebisingan dari bangunan ke permukiman warga. Kemudian yang keempat yaitu menerapkan atap green roof untuk menangkal panas yang berlebih ke dalam ruangan bangunan. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan beberapa penutup atap transparan pada sirkulasi bangunan sebagai bentuk untuk memasukkan pencahayaan alami yang dimasukkan ke dalam setiap bangunan atau tapak. Kemudian untuk analisis anginnya, analisis angin di sini angin bergerak dari selatan ke tenggara dengan rata-rata kecepatan angin 10 sampai 30 km per jam. Untuk solusinya yaitu saya berikan tanaman tinggi dan rindang di sisi selatan tapak untuk mencegah angin dan mengurangi kecepatan angin yang berlebih. Kemudian yang kedua yaitu arah bangunan membentang dari utara ke selatan untuk memanfaatkan arah angin sehingga angin bisa dimasukkan ke dalam bangunan agar bangunan memiliki penghawaan alami yang nyaman dan juga sejuk untuk bangunan dan juga memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Kemudian untuk analisis landscape-nya yakni tatanan masanya, peletakan area yang terbangun seperti zoning-zoningnya pada bagian tengah tapak ini karena terhubung langsung dengan jalan utama, maka diletakkan bangunan utamanya ada di tengah sini karena berhubungan jalan utama sehingga bangunan utama bisa terlihat di jalan utama dari sisi barat, yakni dari Jalan Angansari. Kemudian area terbuka hijau ini diletakkan di sisi utara karena menyesuaikan dengan posisi tapak yang banyak aktivitas masyarakat di pasar. Di sebelah utara ini kan terdapat beberapa pasar, maka dari itu di sini disediakan area ruang terbuka hijau supaya bisa menarik masyarakat dari pasar-pasar itu untuk berkunjung ke fasilitas pedagang kaki lima ini. Kemudian yang terakhir yaitu meletakkan area parkir di sisi selatan karena agar tidak mengganggu area permukiman yang ada di utara, serta kondisi tapak di sisi selatan ini berbentuk persegi sehingga memudahkan untuk area parkir karena bentuknya yang
fungsional, karena tempat parkir ini butuh tempat-tempat yang bentuknya bisa dimaksimalkan sehingga dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Selanjutnya yaitu konsep dasar dari beberapa 3 aspek yang tadi saya sebutkan, yang ekonomi, sosial, dan environment. Untuk ekonomi untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat baik dari pedagang kaki lima. Untuk sosial, menciptakan suasana lingkungan sosial dan lingkungannya, mengurangi dampak bangunan terhadap lingkungan. Saya gabungkan, ini muncullah konsep low impact high performance building, yang mana low impact untuk meminimalisir dampak yang dihasilkan dari bangunan terhadap lingkungan, kemudian high performance-nya untuk tampilan dan kualitas bangunan yang baik. Dan ini adalah keterkaitan dari prinsip-prinsip dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga implementasinya terhadap perancangan ini. Kemudian yaitu untuk implementasinya. Ini implementasi yang pertama yaitu peletakan tata masa. Peletakan tata masa ini diatur berdasarkan bentuk tapak dan fungsi ruang-ruangnya berdasarkan potensi lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua yaitu penerapan ruang publik dengan area hijau. Kemudian yaitu penerapan pemanfaatan pencahayaan dan pengawan alami pada tapak dan bangunan dengan penggunaan beberapa material transparan dan penerapan bangunan yang terbuka. Kemudian itu pemanfaatan energi matahari sebagai energi listrik di setiap bangunan dengan menerapkan panel surya sehingga bangunan bisa mandiri dengan energi listriknya. Kemudian pemanfaatan air hujan kembali untuk vegetasi dan juga disediakan tanah khusus untuk air hujan. Kemudian yaitu penggunaan material produksi lokal, yakni bata merah, kemudian kayu bekas paket pada elemen-elemen taman, bangunan, dan maupun furnitur. Kemudian ini dengan peningkatan kualitas ruang terbuka dengan menambah fasilitas baru seperti fasilitas serbaguna, pedestrian menarik, dan juga fasilitas olahraga dan elemen tumbuhan hias. Fasilitas-fasilitas ini disediakan berdasarkan dengan potensi dan kesukaan masyarakat di sekitar. Selanjutnya itu implementasi dari konsep untuk bagian high performance-nya, ini dengan penerapan bentukan-bentukan dasar tapak dan mengadaptasi bangunan lokal pada bangunan dan bentuk identitas lokal sebagai area entrance bangunan. Kemudian selanjutnya itu penerapan fasilitas pejalan kaki yang nyaman dan lebar di depan tapak dan fasilitas pedestrian yang menarik di area depan bangunan tapak. Untuk fasilitas pejalan kaki yang nyaman dan lebar ini dengan memanfaatkan area bangunan yang tidak terbangun yang merupakan termasuk KDP bangunannya. Kemudian yaitu penggunaan struktur yang kuat dan untuk jangka panjang seperti baja, galvalum, galvanis, yakni sebagai penerapan dari investmentnya. Kemudian penggunaan material sustainable dan warna expose material yang minim perawatan seperti timber clad, bata merah, WPC timber, kayu paket bekas, dan baja, kaca tempered, dan juga aluminium. Kemudian ini pemisahan sirkulasi pengunjung, servis, dan difabel untuk memudahkan dan memberi kenyamanan bagi pengguna bangunan. Kemudian yang terakhir yaitu penggunaan sistem bangunan smart seperti penggunaan Sunlove Smart Lamp, penyiram tanaman otomatis, dan deteksi asap dan api otomatis. Baik, yang selanjutnya yaitu transformasi bentuk. Transformasi bentuk ini yang pertama diambil dari bangunan utama ini diambil dari bentukan dasar, yakni persegi panjang dan juga segitiga. Ini adaptasi dari bentukan tapak, kemudian dikombinasikan dengan adaptasi bangunan lokal yang bertingkat seperti ini yang merupakan bentuk dari atap bangunan Masjid Agung Lamongan. Kemudian diadaptasikan lagi, dikombinasikan dengan bangunan identitas bentuk Kabupaten Lamongan yang seperti ini. Bangunan ini diambil dari gapura identitas bangunan Lamongan. Kemudian konsep materialnya yaitu konsep material bangunan utama seperti ini. Ini konsep ini juga diterapkan pada bangunan-bangunan lainnya yang sebagai besar menggunakan material seperti ini. Pada atapnya ini menggunakan atap holodeck, kemudian menggunakan kayu jati untuk voidnya ini di tengah, kemudian menggunakan green roof untuk atap yang bagian tengah ini untuk mendinginkan ruangan di sini di tengahnya, karena di sini diberikan juga solar panel, maka dari itu atapnya dibentuk rata seperti ini. Kemudian diberikan tempered glass untuk area sirkulasinya di pinggiran sini semuanya, ini untuk sirkulasinya saja. Kemudian ini adalah diberikan kisi aluminium untuk sirkulasi udaranya di bagian atap yang segitiga ini, sehingga udara bisa masuk ke dalam sini dengan dibantu blower untuk masuk ke setiap ruangan kios-kios.
Kemudian selanjutnya yaitu struktur utama bangunan ini menggunakan struktur baja WF, kemudian untuk dinding menggunakan bata merah dan juga dilapisi dengan semen, tetapi tetap dibentuk dengan motif bata. Kemudian untuk furnitur dari kios-kios maupun furnitur tempat duduknya dibuat dari kayu-kayu bekas paket, dan untuk sirkulasinya beberapa dibuat dari material PVC timber. Kemudian ini adalah fasilitas-fasilitas yang tersedia pada perancangan ini maupun tata zoningnya seperti ini. Yang sini area parkir, ini area bangunan utamanya, maupun area-area terbangun, dan ini adalah fasilitas ruang terbuka hijau seperti ini. Dan ini adalah fasilitas-fasilitasnya, yaitu ini adalah desain fasadnya. Desain fasadnya ini pada beberapa bangunan mengadaptasi desain fasad bentuk-bentuk dasar dari tapak agar desain setiap bangunan tetap menyatu. Dengan penerapan skit fasad ini bertujuan untuk mereduksi cahaya matahari langsung, memberikan privasi ruangan, dan untuk estetika bentuk bangunan. Dan untuk konsep ruangannya seperti ini. Ukuran ruang kios-kios ini kurang lebih sekitar 3 meter x 3 meter dengan kelengkapan rak display dan rak penyimpanan. Dan untuk kios makanannya kira-kira 3 meter, kurang lebih 3 x 3 meter dengan kelengkapan dapur masak, bak cuci, rak display makanan, dan juga rak penyimpanan. Kemudian untuk kios kerajinannya yaitu kurang lebih ruangannya 3 x 6 meter dengan kelengkapan meja kasir, rak display, dan juga rak penyimpanannya. Dan untuk konsep utilitasnya seperti ini sistemnya. Selanjutnya yaitu ini adalah tampak set plan-nya dari hasil perancangannya seperti ini, dan ini adalah legendanya. Selanjutnya ini adalah layout plan-nya. Kemudian ini adalah tampak kawasan, tampak barat, ini tampak timur, kemudian ini adalah tampak utara, dan ini adalah tampak selatan. Selanjutnya ini adalah potongan kawasan A, dan ini adalah potongan kawasan B. Dan ini adalah denah dari bangunan utamanya seperti ini. Ini key plan-nya, letaknya ada di sini dengan skala 1:250. Selanjutnya yaitu ini adalah tampak depan bangunan utama, ini tampak sampingnya bangunan utama, terus ini adalah potongannya A, potongan B nya, dan ini adalah jenis-jenis materialnya seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ini adalah area makannya seperti ini, dan ini adalah kabelnya, letaknya ada di sini. Ini adalah tampak depan, tampak samping, potongan A dan potongan B. Letak kursinya ini diatur berdasarkan pertimbangan social distancing karena adanya COVID-19 dengan penataan seperti ini dengan jarak kurang lebih 1,25 meter dengan tengahnya ini diberikan tanaman agar kursi ini tidak bisa digeser-geser antara satu dengan yang lainnya. Dan ini di tengah-tengah ini yang berhadapan diberikan penebeng yang transparan sehingga pengguna bisa saling melihat tapi tidak tercemar dengan pembatasan COVID-nya ini. Interior bangunan utamanya seperti ini. Ini adalah interior di bagian koridor, kemudian ini bagian ruang tengah koridor, dan ini adalah interior bagian koridor ada kios-kios, dan ini adalah kios-kios makanan yang koridor antara kios-kios makanan dan area makan. Dan ini adalah interior dari area makannya seperti ini, dibuat terbuka untuk memasukkan pencahayaan dan pengawan alami serta dihubungkan langsung dengan view sungai sehingga memberikan kesan nyaman dan tenang dengan penggunaan material-material bekas kayu seperti ini. Penataannya seperti ini. Selanjutnya yaitu ini adalah perspektif eksterior mata view manusia, dan ini juga eksterior view manusia, dan ini eksterior view burung, ini juga eksterior view burung yang kedua. Dan ini adalah perspektif eksterior dari view burung dari area ruang terbuka hijau seperti ini, tampak suasananya seperti ini. Selanjutnya ini adalah gambar-gambar rendering dari perancangan ini. Ini adalah dari view dari jalan utamanya seperti ini, dan ini adalah perspektif dari view burung pada area terbuka hijau, area makan dan bangunan utamanya, dan ini adalah perspektif keseluruhannya. Terima kasih, ini adalah presentasi dari saya. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap maupun dalam saya mengucapkan kata-kata dalam presentasi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.